Bertahun-tahun saya meminta, sudah berlama-lama saya meminta kepada Allah, tapi belum ada jawaban. Tidak seperti itu. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa kita adalah disimpan. Tidak langsung diberi, tapi disimpan atau diganti dengan hal yang lebih baik daripada yang baik menurut kita. Ada doa-doa yang langsung dikabulkan, dan ada pula yang diproses perlahan. Namun, ada juga doa yang justru diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita minta. Seringkali kita merasa doa kita tidak didengar. Kita menunggu, berharap, lalu bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa?" Dalam perjalanan iman, kita pernah mendengar satu kalimat, doa adalah senjata kaum mukmin. Tapi apa sebenarnya makna dari kalimat itu? Dan bagaimana doa menjadi kekuatan, bukan sekedar permohonan? Dan di momen itu, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apa sebenarnya doa itu? Apakah sekedar kata-kata yang diucapkan? Apakah selalu sesuai dengan yang kita minta? Atau justru sesuai dengan yang kita butuhkan? Kita bahas tuntas di Hujjah Aswaja. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bi nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Apa kabar Anda pemirsa TV 9, kawan-kawan Hujjah Aswaja? Kembali saya Adi Prasetyo hadir menyapa Anda di tayangan kesayangan kita, program kebanggaan kita, yakni Hujjah Aswaja. Edisi hari ini, hari Senin 24 November 2025. Sekali lagi semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa kita akan hadir bersama narasumber kita dengan membahas tema-tema kita yang senantiasa berbeda dari setiap episode, dan kali ini kita akan mengangkat tema memahami cara Allah mengabulkan doa. Tadi sudah disinggung di VT kita bahwasanya kadang-kadang di antara kita itu ada yang bertanya, kenapa doa saya itu kok tidak dikabulkan dan apa salahnya saya dan sebagainya. Oleh karena itu kita akan berbincang tentang memahami cara Allah mengabulkan doa bersama narasumber kita, Gus Muafiq R.A. radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Gus? Alhamdulillah. Nggih, ini hari-hari ini harinya yang sangat basah sekali. Nggih, ini terima kasih sudah bersedia hadir di studio. Sama-sama. Gus. Kita akan membahas tentang memahami cara Allah mengabulkan doa Gus. Betul. Mungkin panjenengan pengen menyapa terlebih dahulu dulur-dulur yang ada di rumah barangkali, atau langsung kita bahas di tema langsung kita? Saja. Baik, tentang memahami cara Allah mengabulkan doa nih Gus. Saya ingin bertanya di sisi konsep dasar juga pemahaman teologis nih. Sebetulnya menurut pandangan agama apa sebenarnya definisi dari doa itu sendiri, dan bagaimana pula posisi dalam hubungan antara manusia dan juga Allah nih Gus? Baik, terima kasih. Bahwa di dalam literasi agama yang kita yakini kebenarannya ini, Islam ini, semuanya adalah perintah. Ketika perintah itu datangnya dari atasan atau permohonan itu datangnya dari atasan ke bawahan, maka itu adalah perintah atau amar dalam bahasa agamanya. Tapi ketika permohonan itu datangnya dari bawah ke atasan, maka itu adalah doa. Lalu kemudian apa doa ini? Doa itu adalah jembatan penghubung antara makhluk dengan khaliknya, antara hamba dengan Rabbnya, antara manusia dengan Tuhannya. Yang kemudian di dalam doa atau jembatan penghubung itu, kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai hamba Allah menyampaikan keresahan, kegundahan, kegalauan kita, atau mungkin beban-beban hidup yang menjadi problematika dalam kehidupan kita, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita sangat menyadari bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, setiap permohonan yang kita mintakan kepada Allah, itu pasti diterima oleh Allah. Tidak akan pernah yang ada yang sia-sia.
Tidak akan ada yang sia-sia. Setiap doa, setiap tangis, setiap munajat yang kita langitkan kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Cuman ini juga perlu kita pahami bahwa Allah memiliki caranya sendiri untuk mengabulkan, menerima doa-doa kita. Oke. Kapan? Itu kehendak Allah. Apa yang diberi, apa sesuai dengan permintaan kita, itu pun juga kehendaknya Allah. Baik, Gus, kalau begitu nih, bagaimana kita bisa membedakan antar doa yang dikabulkan sebagai ya sesuai permintaan dan doa yang dikabulkan sebagai nanti atau yang lebih baik berbeda dari permintaan kita tapi tetap dikabulkan? Bagaimana ini, Gus? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah bi ihda thalath. Kata baginda Nabi, tak seorang pun berdoa kepada Allah yang di dalam doanya tidak mengandung sebuah dosa. Yang di dalam doa yang dimintakan kepada Allah tidak qati'atu rahimin, tidak untuk memutus tali silaturahim, illa a'tahullah bi ihda thalath, kecuali Allah akan memberikan doa itu dengan 3 cara. Oke, dengan 3 cara, baik. Pertama, akan diberikan segera. Kita berdoa menangis kepada Allah, dijawab seketika oleh Allah, dijawab pada waktu itu juga, dan diberi sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah mengabulkan doa kita. Oleh karenanya tadi temanya adalah memahami cara Allah mengabulkan atau menerima doa. Biar masyarakat kita ini tidak punya persepsi negatif kepada Allah. Oh, saya sudah berdoa kok nggak diterima-terima. Sudah bertahun-tahun saya meminta, sudah berlama-lama saya meminta kepada Allah tapi belum ada jawaban. Tidak seperti itu. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa kita adalah disimpan. Tidak langsung diberi, tapi disimpan atau diganti dengan hal yang lebih baik daripada yang baik menurut kita. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa kita adalah tidak dijawab segera, tidak disimpan atau tidak diganti, melainkan Allah menyelamatkan kita dengan doa-doa yang kita minta kepada Allah dari keburukan, dari hal-hal negatif yang tidak kita inginkan selama terjadi dalam hidup ini. Nah, inilah 3 cara Allah dalam mengabulkan doa, tapi tetap kita punya keyakinan bahwa doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Baik, Masya Allah. Okay. Terkait keyakinan nih, Gus, terkait keyakinan kita, seberapa besar sih pengaruh keyakinan dan kesungguhan seseorang ini dalam berdoa terhadap pengabulan doa kita, Gus? Disitulah perlunya kita belajar bareng-bareng. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah memberikan jaminan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, memintalah kalian semua kepadaku, astajib lakum. Saya akan mengijabah, saya akan memberi, saya akan menerima doamu yang diminta kepadaku. Di dalam surat yang lain Allah juga memberikan penjelasan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika ada yang bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku yang bertanya ibadi anni, tentangku, kata Allah, fa inni qarib, jawab, aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya, kata Allah, akan mengijabah, akan menerima, akan memberi, akan mengabulkan orang-orang yang meminta, yang berdoa kepadaku. Lalu kemudian doa yang kita hantarkan ini, yang kita langitkan ini harus didasari keyakinan bahwa Allah pasti menerima doa kita. Bahwa Allah seyakin-yakinnya kita tanamkan dalam hati sedalam-dalamnya keyakinan itu bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ketika Allah berfirman, saya akan menjawab doamu, memintalah kepadaku, saya akan memberi. Dan mungkin Allah menyalahi janjinya. Dari situlah letak mungkin dalam tanda kutip kekurangan kita selama ini berdoa. Kenapa doa kita belum dijawab? Karena mungkin keyakinannya yang masih ragu-ragu. Tidak kuat itu tadi. Baik, Gus, terkait dengan doa kita yang dikabulkan atau tidak, atau yang mungkin ditunda, itu apakah memang ada kriteria khusus dari penyampaian doa itu? Contoh gini, kita mau berdoa, perlu ada adab-adab khusus atau tata cara khusus biar doa kita itu
diijabah. Begitulah inti pertanyaannya. Bagaimana nih Gus? Apakah memang ada benar seperti itu? Dan kalaupun ada, seperti apa sih adab-adab berdoa yang baik itu Gus? Makanya tadi dikatakan bahwa di samping kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah pasti menerima doa kita, tentunya di dalam kita berdoa ada SOP-nya, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Contoh kita mau datang ke wali kota, ke DPR atau menghadap kepada presiden, pakaiannya harus sopan, harus wangi dan lain sebagainya. Itu ya jalannya harus seperti apa, kan seperti itu. Kalau menghadap kepada sesama makhluk kita luar biasa adab dan akhlaknya seperti itu, apalagi kepada zat yang lebih maha daripada yang lain, kan. Nah, ini nih. Kalau kita menghadapi sesama manusia penuh dengan berbagai macam atribut dipakai, pokoknya sekira terlihat mengesankan begitu Gus. Tapi ketika dengan Tuhan kadang-kadang kita melalaikan itu. Gus, ditahan dulu Gus, kita akan balik lagi. Pemirsa, kita masih bersama di Hujaz Wajah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hujaz Wajah bersama saya Ari Prasetyo, persembahan dari TV 9 Nusantara dan juga Basnas Jawa Timur. Saya kali ini masih bersama narasumber kita, yakni Gus Muafiq RA. Kita sedang membahas tentang memahami cara Allah mengabulkan doa. Tadi sudah dibahas sebelum kita jeda, Gus. Salah satu cara-cara atau tata cara kita ketika doa kita akan mudah diijabah adalah menggunakan pakaian yang suci. Begitu Gus? Betul. Selanjutnya ada lagi kah Gus tentang ini? Ada adab-adab di dalam berdoa supaya doa kita itu lebih gampang untuk diijabah, lebih gampang diterima oleh Allah. Di antaranya yaitu tadi, punya wudhu dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, memuji dulu kepada Allah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu dan lain sebagainya itu. Kemudian di antaranya juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lebih penting mungkin yang lalai dalam diri kita adalah makanan yang kita konsumsi itu halal. Masya Allah. Karena ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ada orang berdoa pakaiannya najis atau pakaiannya tidak halal, tempatnya pun juga najis, badannya pun juga najis. Maka apa kata Rasulullah? Fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana bisa diterima doanya kalau kondisinya seperti ini? Makanan yang kita konsumsi halal apa tidak? Yang kemudian halal itu juga menjadi penentu akan cepat dikabulkan atau tidaknya doa kita, karena menutupi hati kita. Kotoran-kotoran atau konsumsi makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi itu, mohon maaf, tidak halal, itu menjadi penghalang doa kita. Atau mungkin kita selama ini sering dolim kepada orang, sering menyakiti orang, sering membuli orang, sering merugikan orang lain. Itu juga menjadi penentu. Di antaranya juga ada pada berdoa itu menghadap kepada kiblat. Ya tadi itu adalah dengan khusyuk, dengan penuh harap. Betul di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Zakaria berdoa, wa kanu yad'unana raghaban wa rahaba. Beliau berdoa raghaban wa rahaba, penuh harap dan kecemasan. Artinya keyakinan betul dalam hatinya bahwa Allah menerima doanya. Punya raghabah, punya raghbah, punya keyakinan dan kekuatan betul di dalam dirinya bahwa Allah menerima doanya. Nah, ini itu di antara adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu tadi Gus, kayaknya agak-agak sulit nih. Gimana? Merasa doa kita itu yakin diterima gitu. Kadang-kadang kita kan nggak yakin gitu Gus. Nah, ya makanya itu loh. Karena keyakinan itu juga menjadi faktor penentu. Kita selaku orang yang beragama Islam harus memiliki keyakinan bahwa Allah menerima doa kita. Seperti yang di awal saya sampaikan, tidak ada yang sia-sia. Kita berdoa kepada Allah, satu pun tidak ada yang sia-sia. Cuman bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita, itu banyak dijelaskan di dalam literasi kitab. Salah satu contohnya di dalam kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksik. Kata Imam Ibnu Athaillah, jangan sampai kamu berputus asa sebab doamu terlambat dikabulkan atau ta'akhuru amadil ata. Karena pertolongan Allah datangnya terlambat, padahal kamu ma'al ilhahi fid du'a, terus menerus berdoa, tapi pertolongan Allah masih
lambat datangnya. Jangan sampai ini menjadi sebab kalian berputus asa. Kata Imam Ibnu Athaillah, kenapa kok dilarang berputus asa? Karena Allah itu dhamina lakal ijabah. Karena Allah itu pasti menjamin untuk mengijabah doa-doa kita. Lah ini pertanyaan kemudian, oke, kita yakin bahwa Allah itu menerima doa kita. Kita tidak boleh berputus asa. Ketika pertolongan Allah datangnya terlambat, jawaban Allah atas doa kita datangnya terlambat, oke, iya. Kapan fima yakhtarulak? Allah menjawab pertanyaan kita. Allah memberi permintaan dan doa-doa kita itu fima yakhtarulak, terhadap sesuatu yang Allah pilih untuk kita. La fima takhtaru li nafsik, bukan kemauan kita. Kita minta, ya Allah Pajero, diberi Pajero, ya Allah kaya, diberi kaya. Maka kalau semuanya doa yang kita minta ini diijabah oleh Allah sesuai dengan permintaan kita, saya yakin fikih zakat tidak akan berlaku. Kenapa? Karena memang nggak ada mustahik, semuanya muzaki. Semuanya kita, semuanya karyawan ini, kru ini berdoa, ya Allah kaya, ya Allah. Diijabah oleh Allah sesuai permintaan kita. Fima yakhtaru li nafsik, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pilihan kita. Maka fikih zakat tidak berlaku. Tidak ada yang jadi muzaki. Karena nggak ada yang mudu'afa, karena nggak ada mustahik, semuanya muzaki kaya semuanya. Lah ini juga yang menjadi catatan kita agar kita tidak punya rasa kecewa kepada Allah. Allah akan mengijabah doa kita pada sesuatu yang Allah pilih untuk kita, dan kita yakin bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Dan yang terakhir itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan Hikamnya itu fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah mengijabah doa kita sesuai waktu yang Allah pilihkan untuk kita, bukan di waktu yang kita inginkan gitu lah. Tapi teruslah berdoa, terus ilhah, takarrur, terus berdoa. Kapan Allah memberi, waktu kapan, itu sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihan kita. Gitu. Masya Allah. Di situ harus timbul keyakinan dan kesabaran. Nah itu tadi tuh pemirsa, kalau di antara doa-doa kita ada yang belum dikabulkan, kayaknya kita harus merefleksikan diri ya Ustadz ya. Betul. Maksudnya melihat dari diri kita, apakah kita pernah zalim kepada orang, apakah makanan yang kita makan itu pure 100% halal atau mengandung keharaman, terus bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut, itu juga berpengaruh dengan dengan doa yang dikabulkan. Betul. Ya Ustadz ya. Baik Ustadz, begini, apa hikmah yang paling mendasar di balik doa yang belum dikabulkan? Nah, tidak dikabulkan atau belum dikabulkan sesuai keinginan, dan bagaimana cara kita menggali pelajaran dari situasi tersebut nih Ustaz? Bahwa doa itu adalah muhul ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah itu sendiri. Lalu kemudian doa kita sudah sering sekian lama kita berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan atau mungkin diberi tapi tidak sesuai dengan harapan. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ adalah tentang sebuah kesabaran. Pertama, bahwa dengan kesabaran seperti doa yang Nabi Zakaria idza qala kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idza nada rabbahu nidaan khafiyya qala inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa Nabi Zakaria sudah sangat tua, masih belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk memohon, menangis, meminta kepada Allah agar diberikan amanah berupa anak. Kalau di dalam tafsir itu umurnya Nabi Zakaria pada waktu itu 70 tahun sudah, masih belum dikaruniai anak oleh Allah. Tapi beliau tidak kecewa, tetap sabar. Terus berdoa, akhirnya wa wahabna lahu wastajabna lahu wa wahabna lahu. Allah mengabulkan doanya dan diberikanlah putra yang bernama Nabi Yahya tadi itu. Intinya apa? Sabar. Yang kedua, menguji keimanan kita. Ketika kita sabar, maka keimanan kita akan ditingkatkan oleh Allah. Posisi kita, derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika doa kita masih belum diijabah segera oleh Allah, sabar itu pun juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita bergantung betul kepada takdir Allah, kita bergantung betul pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ hikmah terbesarnya
ketika kita terus berdoa, namun doa kita masih belum, dalam kutip, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Oke, nih. Jadi seperti itu nih pemirsa ya, kita benar-benar harus bisa mengambil hikmah dari apa yang belum kita dapatkan dari doa yang sudah kita panjatkan. Oke. Baik, Ustadz, ini lagi nih, bagaimana nih Ustadz, bagaimana cara kita meyakini bahwasanya Allah itu selalu memberikan yang terbaik, meskipun yang terbaik itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta dalam doa kita. Nah, ini bagaimana nih Ustadz? Kadang-kadang memang begitu ya. Iya. Kita tuh doa, tapi dikasih ini, apakah itu jawaban dari doa kita? Tapi kok begini gitu Ustadz? Betul. Rasa kecewa timbul ya. Ya, kadang-kadang gitu Ustadz. Betul. Oke. Kembali lagi kita menyelam kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya. Ketika kita memohon, berdoa kepada Allah, dijawab tapi tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin tidak dijawab sama sekali oleh Allah. Kenapa rasa kecewa itu muncul? Kata Imam Ibnu Athaillah, li'adami fahmika anillahi fi. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi fi. Rasa man'u ditahan oleh Allah, dicegah oleh Allah, doa kita belum dikabulkan, itu rasa kecewa dalam hati. Li'adami fahmika anillah, karena kita tidak paham akan apa yang dikehendaki Allah di balik itu semuanya. Baik, itu mungkin karena kita tidak paham apa yang direncanakan oleh Allah kepada kita. Ustadz, dijeda dulu Ustadz, kita akan balik lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja. Saya pernah membaca bahwasanya Allah itu senantiasa memberikan yang terbaik buat kita, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Begitu ya Ustaz. Tadi sempat sebelum kita jeda, bagaimana sih cara kita itu meyakini selalu memberikan yang terbaik kepada kita, meskipun kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta dalam doa kita nih Ustaz. Ilustrasinya seperti ini. Saya punya anak di rumah. Ketika itu saya melakukan perjalanan, lalu kemudian saya pulang. Sunnahnya di dalam agama itu, ketika orang tua pulang dari perjalanan, sunnah untuk bawa oleh-oleh untuk anak istri di rumah. Ternyata saya bawa oleh-oleh untuk anak saya di rumah. Saya sampai di rumah, rebutanlah bersegera anak saya untuk mengambil oleh-oleh yang saya bawa itu. Tapi kondisi pada waktu itu tangan anak saya ini kotor. Maka apakah saya akan memberikan oleh-oleh untuk anak saya yang saya beli di luar, melihat kondisi tangan anak saya kotor, atau mungkin saya cegah dulu? Biar suci atau biar bersihkan dulu, biar higienis. Kenapa? Karena khawatir ada hal-hal negatif, penyakit karena tangannya kotor. Begitupun juga Allah. Ketika Allah memberikan doa atau mengabulkan doa kita tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan yang baik menurut kita. Karena kita paham bahwa Allah itu yang menciptakan kita, tentu Allah tahu betul mana yang paling maslahah untuk kita hambanya daripada yang maslahah. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang maslahah, ada yang paling maslahah. Allah pasti memilihkan yang paling maslahah untuk kita, yang paling baik untuk kita yang diberikan Allah. Umpama kita minta Pajero, minta uang jadi orang kaya, kalau Allah memenuhi permintaan kita, khawatir kita sombong, khawatir kita melakukan hal-hal yang tidak baik, dilarang oleh agama atau mungkin dilarang oleh negara. Allah tahu betul, oh orang ini kalau diberi ini permintaannya, maka akan terjadi seperti ini. Allah yang tahu. Gitu loh. Maka di situ perlu pahami bahwa kenapa kita kecewa, karena kita tidak paham akan skenario yang Allah persiapkan untuk kita. Dan kita yakin bahwa skenario Allah adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Seperti itu. Baik, nah seperti itu nih pemirsa, teman-teman dimanapun ya, kalau merasa tadi sempat bagaimana nih, kok kayaknya dikabulkan tapi kok ngini sih, nah itu tadi di dalam Al-Quran itu ada, di dalam Al-Quran itu karena wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadangkala ada sesuatu itu baik menurut kita tapi
tidak baik menurut Allah. Atau kadang-kala kita tidak suka kepada sesuatu itu, padahal itu yang terbaik menurut Allah. Nah itulah, kadang-kadang kadang-kadang jodoh juga seperti itu, Ustaz. Seperti itu. Baik Ustaz, ini kayaknya sudah ada pertanyaan dari teman-teman nih Betul. melalui video yang berikut ini. Monggo silakan teman-teman bisa kita dengarkan atau kita ikuti pertanyaan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya ingin bertanya, Ustadz, saya pernah merasa doa saya lama sekali terkabul, sementara orang lain seperti cepat mendapatkan apa yang ia minta. Bagaimana cara saya menyikapi perasaan seperti ini agar tidak berubah menjadi iri, seuzon, atau putus asa? Apakah yang perlu saya perbaiki adalah kualitas doa saya, amal saya, kondisi hati saya, atau justru pemahaman saya tentang waktu Allah dalam mengabulkan doa? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rahman atas pertanyaannya. Nggih, sebetulnya pertanyaannya nyambung di bahasan kita tadi, tapi nggak apa-apa nih Ustadz. Nggih, lebih difahamkan lagi nih Ustadz. Monggo Ustadz. Di dalam hadis itu yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li. Kata Rasulullah, doa kalian akan diijabah selama tidak tergesa-gesa. Artinya tidak gampang berputus asa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Saya berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian sesuai pertanyaan itu, ada orang berdoa dia langsung dikabulkan oleh Allah, sedangkan saya tidak. Bagaimana sikap saya? Kembali lagi, kami mengajak kepada pemirsa, khususnya juga kepada penanya, untuk menyelami kalam-kalam hikmah Ibnu Athaillah. Kata beliau apa? La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabik, walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Jangan tuntut Allah karena lambatnya pertolongan Allah atau permintaan kamu kepada Allah terlambat datangnya. Jangan tuntut Allah itu. Walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Kata Imam Ibnu Athaillah, akan tetapi introspeksi diri kamu. Kenapa ketika kamu dipanggil oleh Allah kok datangnya terlambat gitu lah. Lakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Kenapa adabmu, kesopananmu ketika dipanggil oleh Allah kok terlalu terlambat? Bisa jadi ini menjadi sebab penghalangnya atau terlambatnya doa kita. Allah memanggil kita 5 waktu dalam sehari semalam, kita leyeh-leyeh, atau mungkin datangnya terlambat, atau mungkin di akhir-akhir hampir keluar waktunya sholat, atau mungkin sama sekali tidak sholat. Nah ini harus introspeksi. Jangan Allah yang dituntut, tapi kenapa kamu ketika dipanggil oleh Allah datangnya terlambat atau tidak datang sama sekali, tidak menggubris panggilan Allah. Di dalam redaksi yang lain itu ada seperti ini dari Imam bin Athaillah itu la tastabti'in nawal walakin istabti walakin istabti. Intinya begini, jangan menyalahkan pertolongan Allah yang datangnya terlambat, tapi salahkanlah kenapa dirimu terlambat memenuhi panggilan Allah. Baik. Walakin istabti min nafsika, kenapa kamu terlambat datang ketika Allah memanggil, maka jangan salahkan terlambatnya datangnya pemberian Allah kepadamu. Baik. Itu adalah bahan introspeksi bagi kita. Kenapa doa kita terlambat datangnya? Barangkali karena kita tidak sesegera mungkin menghadapi panggilan Allah. Karena kita selalu menomorsekiakan Allah, menomorsekiakan kewajiban kita. Baik, fahim tuh Ustaz, Masya Allah. Nah itulah kadang-kadang kita itu tidak menyadari dari itu ya Ustaz. Iya. Nah oke, Ustaz, ada pertanyaan lagi nih yang sudah masuk lewat berikut ini Ustaz, kita lihat. Monggo pemirsa. Oke, masih coba kita tersambung sedikit agak ini tadi Ustadz. Nah Ustadz, begini, bagaimana akidah Asy'ariyah menjelaskan hubungan antara qada dan juga doa? Apakah doa itu dapat mengubah takdir yang telah ditetapkan? Dan bagaimana sih para ulama aswaja itu menyeimbangkan dua konsep ini Ustadz? Baik, terima kasih. Bahwa berdoa itu adalah wujud ikhtiar kita kepada Allah.
wujud pengabdian kita kepada Allah, wujud penghambaan kita kepada Allah. Dengan berdoa kita menyadari diri sendiri bahwa kita adalah makhluk. Ketika makhluk maka dhaif. Ketika makhluk maka tidak punya kekuatan dan daya apapun. Hanya kekuatan, kekuasaan Allah semata yang punya. Ini doa tetap dipanjatkan sebagai bukti penghambaan diri kita kepada Allah. Lalu kemudian bagaimana dengan takdirat? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini kejadiannya. Lalu kenapa kita harus berdoa? Doa itu bukan untuk merubah takdir atau menyalahi takdir, tidak. Doa kita panjatkan, terus kita lakukan sebagai ikhtiar kemanusiaan kita, kehambaan kita kepada Allah. Masalah nanti di akhirnya bagaimana keputusan itu adalah takdirnya Allah. Itu takdirnya Allah. Tapi kalau kita mau berbicara lebih lebar lagi, lebih luas lagi, bahwa takdir Allah itu ada namanya takdir mubrom, ada namanya takdir muallak. Takdir muallak, ada namanya takdir mubrom. Takdir muallak itu takdir yang digantung, yang bisa dirubah dengan doa, dengan ikhtiar yang lain. Tapi kalau takdirnya takdir mubrom, maka tidak ada pengaruh apapun. Tidak bisa dirubah oleh apapun kalau takdirnya takdir mubrom. Tapi kalau takdirnya takdir muallak, ya muallak itu kan gantung. Bergantung ini bisa berubah ketika dibentur oleh doa. Ketika dibentur oleh ikhtiar, kan seperti itu. Masya Allah. Nah, baik, semoga teman-teman bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jawaban-jawaban pastinya amat sangat-sangat berarti dan sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selama ini mungkin doanya belum terkabul. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Arizal. Nah, saya sering mendengar, baik, kita jeda dulu Ustadz, kita akan balik lagi berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Wijaz Wajah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Wijaz Wajah. Kita berada di segmen terakhir nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ya. Di antaranya tadi ada ini dari Naufal, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau seseorang berdoa untuk sesuatu yang sebenarnya buruk bagi dirinya tanpa ia sadari, apakah Allah itu akan tetap mengabulkannya atau Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik? Monggo Ustadz. Terima kasih. Kembali saya sampaikan sabdanya Rasul di awal tadi itu, bahwa cara Allah mengabulkan doa kita ada 3 tadi itu kan. Dijawab seketika, disimpan, tidak diberi seketika tapi disimpan untuk nanti di akhirat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah diselamatkan dari hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Ada kasus seperti ini. Saya sama jenengan mau ke Bali. Di perjalanan kok ketinggalan kapal air. Kita kan ngamuk. Karena waduh ya opo, gimana ini nggak sampai ke Bali nih, padahal kita punya acara di Bali. Ternyata itu adalah skenario yang Allah berikan untuk menyelamatkan kita atas doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan. Kita ketinggalan kapal itu karena Allah mau menyelamatkan kita. Sebentar lagi kapal itu bisa tenggelam atau mungkin di Bali terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini kan bentuk Allah mengabulkan doa kita, tapi caranya diselamatkan dari hal-hal buruk. Ini juga bagian dari pengabulan doa Allah kepada kita, doa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh kita mau pulang atau dari rumah saya menuju ke studio TV 9 kok ternyata macet umpama. Kan saya sebagai manusia pasti ngamuk. Waduh, padahal saya sudah harus syuting, harus ada janjian jam sekian ini. Kenapa? Oh, ternyata Allah punya kehendak lain. Kalau tidak macet, maka saya akan kecelakaan karena di depan ada kecelakaan. Ya Allah. Ini adalah bentuk jawaban Allah atas doa-doa yang kita minta, tapi caranya lain apa? Diselamatkan dari hal-hal buruk yang tidak kita inginkan, yang sesama dengan doa yang kita panjatkan. Baik. Nah, seperti itu nggih, Mas Naufal. Kadang-kadang itu memang hal-hal yang tidak kita duga-duga ya. Betul. Ustaz, Mas. Makanya tadi itu kita dengan berdoa, kenapa mendapatkan pahala dianggap ibadah? Karena kita menyadari bahwa kita ini makhluk. Kita menyadari bahwa Allah yang qadir, bahwa Allah yang punya kuasa. Disitulah nikmat terbesar
yang Allah berikan dalam bingkai doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kenapa tidak dikabulkan segera, kenapa harus diganti, kenapa harus ditunda, itu ada hikmah terbesarnya. Ya cuman kadangkala sifat manusia tadi itu muncul bahwa lu kok isong ini kok nggak dikabulkan, wajar manusiawi. Baik, nah Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari video kembali Ustadz. Dari berikut ini, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narizal Nur Rahman. Ustadz, saya ingin bertanya nih. Saya sering mendengar ucapan, tetaplah berdoa. Nanti hasilnya mungkin Allah berikan di akhirat. Apakah emang benar ada doa yang sama sekali tidak dikabulkan di dunia, tetapi menjadi tabungan pahala di akhirat? Kalau iya, bagaimana caranya agar saya tetap istiqomah dan tidak putus asa ketika saya sudah berdoa lama tetapi belum melihat hasil apapun di dunia? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Arizal, nggih. Sering mendengar ucapan tetaplah berdoa. Nanti hasilnya mungkin akan diberikan oleh Allah di akhirat. Monggo Ustaz. Ya kembali lagi seperti yang barusan disampaikan itu, ya benar apa yang disampaikan oleh penanya itu tercover dalam sabdanya Rasul tadi itu. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahullah bi ihda thalath. Bahwa tak seorang pun yang berdoa kepada Allah yang di dalam doanya tidak mengandung sebuah dosa dan tidak bertujuan untuk memutus tali silaturahim, kecuali Allah memberikannya dengan 3 cara. Pertama, diberikan langsung oleh Allah. Yang kedua, tidak diberikan langsung, disimpan untuk nanti diberikan di akhirat. Yang ketiga, yaitu tadi pertanyaan seperti contoh yang ke Bali, betul. Adalah diselamatkan oleh Allah dari hal-hal negatif, dari hal-hal buruk yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, yang setara dengan doa-doa kita. Makanya kemudian teruslah berdoa, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah karena doa-doa kita belum diijabah menurut kita. Karena keterbatasan kemampuan kita sehingga kita punya persepsi bahwa Allah belum mengijabah doa kita, bahwa Allah belum memberi doa kita, padahal Allah mengijabah doa kita cuma dalam bentuk yang lain. Allah menunda doa kita diganti dengan yang lain yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Oke. Seperti itu Mas Arizal, semoga pertanyaan panjenengan bisa terjawab. Pasti sudah terjawab sama Ustadz. Okay? Nah Ustadz, baik, begini Ustadz, kiai-kiai kita, warga Nahdien ini kan sering menekankan pentingnya tawasul ketika dalam berdoa. Okay? Apa saja sih Ustadz bentuk tawasul yang dianggap sahih kalau menurut pandangan Aswajani? Apakah ada khusus atau memang yang sudah diajarkan oleh guru kita seperti itu atau bagaimana nih? Tawassul itu adalah media sebagai pengantar doa-doa kita. Kita contoh ziarah kepada Sunan Ampel, sama sekali kita tidak berkeyakinan bahwa Sunan Ampel yang akan memberikan apa yang kita minta, tapi Allah. Keyakinan seperti itu. Cuman kenapa kita ya medianya lewat Sunan Ampel, bertawassul kepada Sunan Ampel karena beliau punya punya pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal saya menyampaikan bahwa di antara adab-adab berdoa itu adalah di antaranya berselawat kepada Rasulullah. Setelah alhamdulillah kemudian berselawat, itu kan bentuk tawassul kita kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang Allah pilih, manusia yang Allah cintai, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Intinya tetap Allah yang memberikan, Allah yang memberikan pengaruh, Allah yang menjawab. Ya contoh gampangnya begini, saya datang ke TV 9 ini bukan direkturnya yang memanggil saya, tapi Mas Firman yang memanggil saya. Mas Firman ini adalah tawassulnya dari TV 9 untuk saya agar saya datang ke studio ini. Kenapa? Karena Mas Firman tahu kontak saya, karena Mas Firman kenal dengan saya.
Ya, itulah. Ini namanya tawassul gampangnya. Oke, Tawassul. Nah, sekali lagi bahwa tawassul itu mutawassal bih atau orang yang dijadikan media itu bukan yang memberikan jawaban atau bukan yang memberikan athar, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tawassulnya itu banyak modelnya. Ada tawassul dengan amal soleh, ada tawassul dengan asma Allah sedalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan itu. Itu tawassul namanya. Tawassul dengan sifat-sifatnya Allah, tawassul dengan nama-nama Allah, atau tawassul dengan amal soleh kita sendiri. Banyak contoh-contoh di dalam kitab itu yang dijelaskan. Dulu ada 3 orang terjebak dalam gua, kemudian dia tawassul dengan amal baiknya. Ya Allah, saya punya adik di rumah yang kelaparan begini, kalau saya mati. Ya Allah, saya punya ini. Akhirnya gua itu terbuka. Batu yang menutup pintu gua itu dengan sendirinya retak, kemudian terbuka, kemudian selamatlah orang 3 ini. Itu tawassulnya dengan amal solehnya diri sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Berarti begitu pentingnya juga ya Ustaz ya, tentang tawassul yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita ya Ustaz. Nah Ustaz, dalam pandangan ulama aswaja nih, mengapa keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik itu menjadi kunci untuk menghindari keputusasaan nih Ustaz? Memang kita bahas tentang yang tertolak, bukan tertolak ya, masih di inden ya Ustaz. Ditunda ya. Ditunda. Okay. Sekaligus ini Ustaz, kesimpulan dari perjumpaan kita nih. Baik, kenapa kita harus memiliki keyakinan? Karena memang yaitu tadi. Di awal sudah saya sampaikan bahwa kita ini tidak punya kekuatan apapun. Bahwa kita ini tidak punya daya apapun. Kecuali doa itu tadi. Makanya di awal itu bahwa doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Maksudnya kenapa senjata? Ketika jiwa dan batin kita sudah tidak bisa menanggung beban hidup, maka kita punya senjata yang bernama doa. Ilustrasinya begini. Ketika orang berperang sudah tidak punya kemampuan dengan tangan kosongnya, maka lawanlah dengan pedangnya untuk menaklukkan musuh tadi itu. Kita ketika tidak mampu untuk menanggung beban hidup, batin kita, jiwa kita sudah merasa berat, rungkat hidup ini, maka senjata kita adalah doa itulah. Untuk memutus lelahnya fisik, lelahnya jiwa atas beban hidup yang menimpa kita. Harus punya keyakinan, memang harus punya keyakinan. Kenapa? Karena memang Allah adalah yang tahu betul akan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Dan mana yang terbaik untuk kita menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Kan itu tadi, kalau kita tolak ukurnya nafsu. Tolak ukurnya nafsu. Kalau nafsu yang menjadi garda terdepan, maka semuanya akan menjadi amburadul kan seperti itu. Sehingga kita harus pasrah, yakin, lakukan ikhtiar terlebih dahulu, lalu kemudian antar itu dengan doa, kemudian tutup dengan sebuah keyakinan bahwa itu semuanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari keputusasaan ya Ustaz. Menghindari dari putusasaan. Masya Allah Ustaz, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari perbincangan sebagai kita. Mungkin mohon maaf sebagai closing statement, biar kita sama-sama introspeksi diri bahwa mulut yang kita pakai ini untuk membaca Al-Qur'an, mulut yang kita pakai untuk berzikir, mulut yang kita pakai untuk bertasbih, beristighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah adalah masih mulut yang sama ketika kita mencaci maki orang. Masya Allah. Adalah mulut yang sama ketika kita mendolimi orang. Adalah mulut yang sama ketika kita mengadu domba orang lain. Barangkali kita berdoa, kenapa selalu terlambat pertolongan Allah, jawaban Allah? Barangkali karena mulut kita ini berdoa juga merugikan orang lain. Mulut kita ini baca Al-Quran juga mencaci maki orang lain, sehingga itu menjadi penghalang untuk dari doa kita. Segera dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Okay. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita. Iya. Dan salam juga buat keluarga di rumah Ustaz. Sama-sama. Terima kasih pemirsa. Semoga sekali lagi apa yang kita dapatkan dari perbincangan kita bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak terus berputus asa menunggu kabulnya doa kita. Saya Dede Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas. Maturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.